Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya Ilham Arif Nugroho di sini akan menjawab soal-soal ujian akhir semester 3 pada mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Soal pertama, jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah. Jawaban saya ada 3 teknik. Yang pertama, membacakan cerita. Langkahnya, cerita tersebut dibaca terlebih dahulu sebelum kita mulai mendongeng. Kemudian ketika mendongeng jangan hanya terpaku pada buku saja. Sebaiknya perhatikan juga anak-anak. Kemudian sebutkan identitas buku cerita, siapa penulisnya dan judulnya apa, itu disebutkan. Kemudian bacalah cerita sesuai dengan suasana yang ada dalam cerita tersebut. Misal cerita itu menyenangkan, jadi membacanya ceria. Sebaliknya kalau ceritanya menyedihkan, membacanya ya ikut merasa sedih. Kemudian yang kelima, libatkan anak-anak dalam proses mendongeng. Jadi dalam mendongeng, libatkan anak-anak untuk ikut berpartisipasi, seperti ikut menanggapi atau berkomentar. Kemudian teknik kedua, memeragakan suatu media yang digunakan untuk mendongeng. Langkahnya, buatlah media yang sesuai dengan dongeng tersebut. Kemudian urutkan media tersebut sesuai dengan urutan cerita. Perlihatkan media tersebut sambil terus mendongeng kepada anak. Jadi sambil diperlihatkan kepada anak. Kemudian terakhir, perhatikanlah anak sambil tetap mendongeng. Jadi selain tetap mendongeng harus juga memperhatikan anak. 3. Menceritakan fiksi. Buat akhir cerita yang bahagia. Karena kalau siswa SD itu kesukaannya adalah cerita yang happy ending, yang akhirnya bahagia. Saya mendapat jawaban ini bersumber dari artikel ilmiah yang berjudul Kemampuan Mendongeng Guru SD dengan Teknik Pagelaran Wayang Beber untuk Pembelajaran Sastra Sekolah Dasar, karya dari Ibu Mila Roisa, Sarjana Pendidikan MPD. Soal kedua, bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah? Jawaban saya, pertama, guru menyiapkan materi ajar yang dipelajari siswa. Kedua, dengan bimbingan guru, siswa mengerjakan tugas-tugas berkaitan dengan keterampilan produktif dan reseptif yang diberikan oleh guru. Ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan hasil pengerjaan tugasnya. Keempat, memberikan kesempatan siswa untuk memberikan tanggapan. Kelima, memberikan penilaian kepada siswa atas hasil pengerjaan tugasnya. Yang keenam, memberikan evaluasi kepada siswa. Sumber jawaban saya ambil dari jurnal dengan judul Upaya Peningkatan Keterampilan Menulis Kalimat Petunjuk. Soal ketiga, bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, argumentatif pada siswa kelas tinggi? Jawaban saya, langkah mengajarkan wacana deskriptif. Pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. 3. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Keempat, guru menunjuk atau memanggil siswa untuk mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 6. Dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Terakhir, kesimpulan atau rangkuman.
Sumber jawaban saya ambil dari jurnal pendidikan yang berjudul menulis karangan deskripsi dengan model pembelajaran picture and picture atau strategi pembelajaran terhadap siswa sekolah dasar, karya Fauzi Rahman. Langkah-langkah mengajarkan wacana persuatif. 1. Guru menyiapkan bahan pembicaraan. 2. Guru menentukan tema dari bahan pembicaraan itu. 3. Guru memberi contoh dalam membuat karangan. 4. Guru memberikan tugas untuk membuat karangan sesuai dengan contoh yang diberikan oleh guru. 5. Guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai karangan tersebut. 6. Kesimpulan atau rangkuman. Sumber jawaban saya dari artikel yang berjudul Keterampilan Menulis Karangan Persuasi, karya dari Hadi Susanto. Langkah-langkah mengajarkan wacana naratif. Pertama, guru membentuk beberapa kelompok siswa. 2. Guru meminta tiap-tiap kelompok untuk mengamati dan mengambil satu benda yang ada di sekitarnya. 3. Guru meminta tiap-tiap kelompok untuk menjelaskan benda yang diambil. 4. Guru memberikan kesempatan kelompok lain untuk mengomentari maupun menanggapi hasil presentasi dari sebuah kelompok. 5. Guru mengevaluasi hasil tugas dari seluruh kelompok. 6. Kesimpulan atau rangkuman. Sumber jawaban saya ambil dari jurnal yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Wacana Narasi melalui Pembelajaran Berbasis Intelijensi Linguistik, karya dari Nata Margareta Martono dan Aswandi. Langkah-langkah mengajarkan wacana argumentatif. Yang pertama, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang kebutuhan belajar, sumber-sumber atau kemungkinan-kemungkinan hambatan pembelajaran. Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 3. Guru menjelaskan aturan ketika siswa ingin menyampaikan pendapatnya. 4. Guru menunjuk seorang siswa untuk menulis setiap jawaban yang disampaikan oleh siswa yang lain. 5. Evaluasi dari guru. Terakhir, kesimpulan atau rangkuman. Sumber jawaban saya ambil dari jurnal yang berjudul Peningkatan Pembelajaran Menulis Argumentasi melalui model pembelajaran brainstorming, karya dari Ranggatina, Erizal Ghani, dan Nur Said. 4. Soal nomor 4. Kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Jawaban saya, untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran dalam diri kita masing-masing, terutama seorang guru, supaya terdapat di dalam dirinya sebuah perilaku berbahasa yang lemah lembut dan sikap rendah hati, sikap yang bijaksana, sikap kemurahan, sikap penerimaan, atau sikap-sikap kooperatif lainnya, sehingga dalam pembelajaran nantinya bisa lebih mudah diterima oleh siswa. Sumber jawaban saya ambil dari jurnal yang berjudul Tindak Kesantunan Berbahasa dalam Dialektika Pembelajaran Pragmatik, Berdaya, Berorientasi, dan Berstrategi Kesantunan Positif, karya dari Harun Joko Prayetno. Soal nomor 5. Bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena dua hal, yakni pembelajaran melalui konstekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran konstekstual dan tekstual. Jawaban saya, pembelajaran tekstual ini berpangkal pada kekuasaan otoritas, yaitu adalah teks. Di bawahnya adalah penerjemah teks. Metode ini mengandalkan teks sebagai sumber primer referensi dan sebagai satu-satunya alat pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran konstekstual, metode ini melibatkan pengalaman praktis sebagai sarana memahami dan menemukan ilmu. Teks hanya sebagai referensi yang harus didialogkan dengan pengalaman praktis. Pengalaman praktis dapat berupa pengalaman yang dialami secara langsung hingga dengan melibatkan realitas persoalan praktis yang nyata terjadi. Sumber jawaban saya ambil dari artikel yang berjudul Memahami Pembelajaran Konstekstual, karya dari Muhammad Ruslan.
Soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Jawaban saya, untuk media tradisional bisa berupa wayang-wayangan yang digunakan untuk mendongeng, sehingga pada nantinya keterampilan menyimak anak secara tidak langsung bisa meningkat. Untuk media berbasis teknologi, ada handphone. Di masa pandemi ini handphone sangat berguna karena untuk pembelajaran online atau daring bisa dilakukan di rumah masing-masing. Dengan cara untuk handphone penggunaannya, guru bisa mengirimkan file kepada siswanya lewat aplikasi seperti WA atau lewat berbagai aplikasi. Kemudian LCD bisa di dalam sebuah kelas untuk menayangkan sebuah video, baik video berisi cerita atau dialog yang ada di TV-TV. Sumber jawaban saya ambil dari jurnal yang berjudul Pemanfaatan Multimedia untuk Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Siswa, karya dari Eni Dwi Lestari-Ningsih. 7. Jelaskan teknik membaca puisi untuk membedakan tekanan, informasi, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Jawab dan saya, ada 3 teknik membaca puisi, yakni yang pertama lafal. Lafal adalah pengucapan bunyi bahasa yang sesuai alat ucap yang digerakkan. Dalam membaca puisi, usahakan pengucapan huruf A, I, U, E, O yang kamu keluarkan jelas. Jadi kalau membaca puisi harus jelas membacanya. Jangan istilahnya gremeng atau membacanya tidak jelas. 2. Intonasi adalah perubahan nada saat berbicara. Dalam membaca puisi sebaiknya digunakan nada atau intonasi yang sesuai dengan kata dalam puisi. Menggambarkan suasana sedang bahagia, ya intonasinya ikut bahagia, ceria. Sebaliknya kalau sedih, ya intonasinya sedikit merendah, ikut sedih. 3. Tekanan adalah keras atau lembutnya pengucapan bunyi. Jadi dalam mengucapkan bunyi bisa ditekan atau tekanannya bisa ditambah atau dikurangi, keras atau lembut. Sumber jawaban saya ambil dari artikel yang berjudul 3 Teknik Membaca Puisi karya dari Iveta Rahmalia. 8. Jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Jawaban saya ada 7 langkah menurut UNO. Yang pertama, menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Jadi dalam bermain peran yang harus dilakukan pertama, suasana dan peserta didik ini harus termotivasi. Kemudian yang kedua, memilih peran. Jadi tiap-tiap peserta didik harus memiliki perannya masing-masing. Kemudian menyusun tahap-tahap perannya, adegan-adegannya. Kemudian menyiapkan pengamat. Yang kelima, pemeran diambil dari peserta didik. Yang keenam, diskusi dan evaluasi. Dan yang terakhir, membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Sumber jawaban saya ambil dari artikel yang berjudul Model Pembelajaran Bermain Peran atau Role Playing, karya dari Mukhlisin Riyadi. Yang terakhir, nomor 9, jelaskan kesulitan yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di SD. Jawaban saya, kesulitan guru atau problematika guru adalah kurangnya waktu untuk kegiatan profesional. Dalam keseharian, guru senantiasa melaksanakan rutinitasnya, seperti datang ke sekolah, menyampaikan materi, kemudian pulang.
Peserta didik yang belum dapat membaca seharusnya pada saat di kelas perlu diperhatikan karena peserta didik kelas rendah masih belum lancar membaca dan harus selalu dibimbing oleh guru. Sumber jawaban saya ambil dari jurnal yang berjudul Problematika dan Strategi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Rendah Sekolah Dasar karya dari Masda Satria Kurniawan, Okto Wijayanti, dan Santi Hawanti. Insyaallah demikian yang bisa saya sampaikan jawaban dari soal-soal yang diberikan kepada saya. Semoga jawaban saya bisa diterima dengan baik. Mohon maaf apabila dalam saya menjawab banyak kekurangan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.